siapa tahu anak-anak sekalian, keluarganya atau saudaranya ada yang terkena penyakit, kita harus tetap selalu waspada. Tidak ada apa? Karena kita selalu sehat, itu kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tetap dilindungi, diberikan kesehatan. Untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, salah satu memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Teman-teman, dan ibu guru, mari kita berdoa dan berdoa kita. Bapa dan Tuhan yang surga, terima kasih karena Engkau telah mengutus hidup kami dan membawa kami masing-masing dari kejalanan hingga tercapai lembaga pendidikan ini dengan bijaksana. Ya Bapa dan Tuhan yang surga, karena kami memulai tugas kami, yang Bapa menuju hidup kami dari awal tugas kami dan Tuhan. Yang Bapa menjadi Bapa di kami, dengan hikmat kesehatan dan kemuliaan. Untuk ada berkat Tuhan Yesus, amin. Ya. Terima kasih Novitri sudah memimpin kita doa untuk pagi hari ini. Nah, Ibu mau cek kehadiran dulu. Kira-kira ketua kelas bagaimana kehadirannya? Hadir semua Bu. Ya, tetap semangat, semua hadir, tidak ada yang sakit. Jadi Ibu beri aplaus buat kelas kita yang tetap semangat, datang belajar, datang pagi-pagi, sudah tiba di sekolah untuk memulai pembelajaran. Pada pagi hari ini kita belajar tentang alat dan mesin pertanian. Berhubung kalian masih kelas 10, baru menduduki kelas di SMK, jadi banyak istilah-istilah pertanian yang nanti kalian bisa tahu lewat pembelajaran produktif. Jadi pelajaran alat mesin pertanian biasa disingkat dengan Alsintan. Jadi karena kita baru pertemuan pertama, jadi kita masuk di kompetensi dasar yang pertama. Jadi kompetensi dasar yang pertama, boleh dilihat di layar, itu adalah menerapkan tentang K3. Ya. Menerapkan K3. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tadi Alsintan itu alat mesin pertanian, dan K3 adalah kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator pencapaian adalah yang pertama, mengenalkan konsep dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, menguraikan prosedur dan instruksi dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, menentukan alat-alat pelindung diri dan risiko kecelakaan. Nah, setelah kita tahu apa indikator yang akan kita capai, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik harus mampu memahami dan mengenal apa itu konsep dan peraturan dalam K3. Yang kedua, peserta didik juga mampu menguraikan peraturan dan instruksi di dalam K3. Dan yang ketiga, peserta didik harus mampu menentukan alat-alat pelindung diri dan risiko kecelakaan yang terjadi di dalam K3. Nah, dari indikator dan tujuan pembelajaran tadi, kita sudah tahu K3 singkatannya dari keselamatan dan kesehatan kerja. Dan sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apa tuh yang dimaksud dengan K3? Siapa yang tahu? Coba. Ya, Farudi. Ya. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan erat dengan misi tenaga kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja, lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Iya, betul. Terima kasih Fardi sudah menjawab dengan betul. K3 itu adalah berhubungan erat dengan mesin, dengan peralatan kerja, proses pengolahan, landasan kerja, dan cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, setelah kita tahu apa itu K3, ada sasaran dari K3. Sasaran K3 itu adalah di tempat kerja. Kira-kira di mana itu tempat bekerja? Ayo. Iya, Ferdi. Di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di dalam air. Iya. Jadi sasaran kerja kita itu ada tempat pekerjaan, ada di darat, ada di laut,
Nah, segenap kegiatan dari K3 itu adalah kegiatan ekonomi, kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan pengolahan. Itu semua termasuk perusahaan-perusahaan. Itu termasuk harus menuruti instruksi dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, setelah kita tahu itu tempat kerja, kira-kira apa pengertian tempat kerja? Iya, coba Erna. Tempat kerja adalah setiap ruangan dan lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja dan terdapat sumber-sumber bahaya yang menjadi kewenangan badan usaha atau perusahaan. Iya, jadi tempat kerja itu di suatu ruangan terbuka atau tertutup, di lapangan atau di lahan, di mana tempat kerja itu memiliki resiko-resiko pekerjaan atau kecelakaan. Nah, setelah kita tahu tempat kerja, kita tahu sasaran kerja. Sekarang apa yang di dalam kita bekerja kira-kira dibutuhkan apa? Tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Iya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi standar kebutuhan masyarakat. Iya, terima kasih jawabannya betul sekali. Jadi dengan modul yang sudah dibagi, kalian sudah mempelajari, sudah tahu apa itu sasaran kerja, tempat kerja, dan tenaga kerja. Sekarang anak-anak Ibu persilakan melanjutkan dari poin-poin yang Ibu tampilkan untuk selanjutnya dari pembelajaran kita tadi. Ya, lihat di depan. Di situ tadi sudah ada keselamatan dan kesehatan kerja, sasaran program K3, tempat kerja, tenaga kerja. Nah, selanjutnya di dalam bekerja kita harus tetap menggunakan pakaian kerja. Jadi pakaian kerja itu dipakai, ada pakaian-pakaian yang diperuntukkan untuk dipakai dalam bekerja. Contohnya pakaian kerja misalnya di perusahaan, pakaian dinas. Contohnya di lapangan, baju-baju lapangan, baju kerja, atau di yang bekerja di bengkel. Kamu biasa lihat pakaian kerja di bengkel. Pakaian kerja itu harus terbuat dari bahan yang bagus, di mana dia nyaman dipakai, berwarna kontras, terus menggunakan alat pelindung diri. Setelah kita memakai pakaian kerja, dilengkapi dengan alat pelindung diri. Nah, sekarang di depan ada gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah bagian dari alat pelindung diri. Kira-kira siapa yang tahu ini gambar? Angkat tangan yang tahu, siapa yang tahu di gambar dan ya. Angkat tangan? Iya, oke. Sepatu lapangan. Sepatu lapangan. Sepatu lapangan fungsinya untuk apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sepatu lapangan. Jadi, Pauli, fungsinya untuk mana? Kamu tidak tahu ini fungsi untuk sepatu untuk apa? Digunakan untuk menghindari terkenanya pecahan lilin, batu atau benda tajam lain. Iya, apa lagi? Ari? Iya, Ibu tanyakan ini, Ibu tampilkan gambar biar wawasan kalian tahu menyebutkan fungsinya buat apa. Jadi Ibu merangsang kalian untuk bagaimana bisa memahami gambar ini. Ya, coba Ari. Tadi menghindari dari pecahan kaca atau benda-benda tajam. Apalagi gunanya kita pakai sepatu di lapangan. Kalau di lahan kita pakai sepatu lahan untuk apa? Coba, Usman bisa? Menghindari gigitan binatang berbisa, ular, kalajengking. Sudah ya, bisa tahu ya. Ibu lanjutkan di gambar yang kedua. Nah, kira-kira gambar yang kedua ini gambar apa? Yang tahu katakan siapa?
ketiga. Siapa yang mencoba? Salah satu menyebutkan ini yang gambar ketiga apa? Iya. Iya. Nah, penutup muka. Ya betul. Fungsinya untuk Dipergunakan untuk jenis pekerjaan di lapangan jika kondisi lapangan berdebu. iya. Jadi kalau musim kemarau biasa debu berterbangan. Jadi harus kita gunakan penutup muka. Penutup muka itu fungsinya untuk menghindari debu masuk di mulut, di hidung dan di mata. Nah, selanjutnya ibu berikan gambar yang ini. Anak-anak coba simak ini perhatikan. Ini kira-kira gambar apa? Iya, apli. Pelindung atau penutup mata Iya. dipergunakan untuk melindungi mata dari terik matahari maupun dari benda-benda yang berbahaya di lapangan seperti halnya debu. Iya, jadi begini, penutup mata ini selain menutup dari cahaya terik matahari, bisa juga kalau orang yang kerja di bengkel itu kan melas itu kan ada percikan-percikan api, biar tidak kena di mata harus ada penutup mata. Itu gunanya kita menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam pekerjaan. Selanjutnya, ini siapa yang tahu gambar ini? Gambar pertama dan kedua itu sama fungsinya. Coba sebutkan apa? Iya, Santi. Alat pelindung mulut atau masker. Iya. Kalau ini Ari, coba fungsinya? Digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan-bahan berbahaya, yaitu bahan kimia seperti pestisida atau debu. Iya. Jadi gunanya untuk masker mulut ini, misalnya kita menyemprot, kita orang pertanian, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis tanaman pangan, hortikultura, selalu kita berhubungan dengan pestisida dan bahan-bahan kimia. Jadi kalau kita hirup pestisida atau bahan kimia itu beracun, dia bisa mengendap di dalam paru-paru. Jadi kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, yaitu masker mulut. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat ini gambar apa di depan. Coba Apli, Poster keselamatan kerja. iya, poster keselamatan kerja. Nah, itu di situ ada disebutkan utamakan keselamatan, ingat anak istri menunggu Anda. Jadi ini dia kerja, mungkin dia kerja betul atau kerja bangunan atau apa, dia jatuh dari ketinggian. Ya, dia tidak menggunakan keselamatan, alat pelindung diri, dia tidak hati-hati, jadi dia jatuh dari ketinggian. Itu instruksi atau peraturan yang ditempel di dalam ruangan kerja. Jadi ini lagu-lagu seperti ini, gambar-gambar seperti ini di perusahaan-perusahaan atau di tempat bekerja biasa ditempel. Jadi kalau ditempel begini kita langsung ingat, kita harus selalu mengutamakan keselamatan. Ibu tampilkan lagi gambar seperti ini. Kira-kira gambar apa? Ayo sebut saja, jangan takut, utarakan pendapat. Kira-kira ini tentang apa? Ayo, iya. Salah tidak apa-apa, benar salah. Kuat. Tentang narkoba. Tentang narkoba. Yang lain? Ferdi, coba itu tentang apa? Santi. Haris? Ini juga termasuk poster atau foto tentang instruksi-instruksi di dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menandakan kalau kita tidak hati-hati, berarti kita akan seperti itu, menjadi almarhum, jadi yang bertekor di meninggal seperti itu. Jadi dipastikan ini dibuat seperti ini, berarti tempat pekerjaan itu mengandung bahaya. Jadi dibuat tempat seperti itu. Selanjutnya ini gambar yang terakhir. Coba. Ayo, mungkin Kebakaran. Iya, kebakaran. Maksudnya ini adalah kalau seperti ini itu menyala api, berarti tempat tersebut bisa mengandung gas. Jadi apabila kita merokok langsung tersulut oleh api. Jadi
dalam ruangan itu bisa ada mengandung gas, banyak tabung gas. Jadi jangan masuk di dalam ruangan itu kalau ada gas, jangan merokok, jangan membawa api seperti itu. Jadi harus ada label-label seperti ini atau gambar seperti ini yang digunakan di setiap ruangan-ruangan yang mengandung bahaya. Nah, dari penjelasan dan dari apa yang kalian sudah jelaskan, apa yang dijelaskan, kira-kira ada yang mau bertanya dari poin-poin tadi? Iya, Ariel. Mengapa warna pakaian harus kontras? Iya, tadi ada di poin-poin mengapa pakaian kerja harus berwarna kontras. Nah, tahu warna kontras? Nah, warna kontras itu maksudnya warna-warna yang terang, warna-warna yang langsung jelas dilihat oleh mata. Jadi setiap tenaga kerja digunakan pakaian kerja yang berwarna kontras. Karena apabila terjadi kecelakaan kerja di mana mereka berada, contohnya dia pekerja bangunan, dia berbaju merah, warna kontras. Kalau dia jatuh dari ketinggian tertimbun oleh reruntuhan, lebih mudah mencari karena langsung kita ingat dari tadi dia berbaju merah. Jadi warna kontras adalah warna untuk cepat dan jelas kita mencari, melihat. Jadi menangkap mata kita ini langsung cepat mencari warna-warna yang kontras. Jadi apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja, kita bisa lebih cepat untuk mengevakuasi orang yang tertimpa atau terkena kecelakaan di tempat kerja. Ya, sudah habis. Setelah itu tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Iya, coba. Beberapa alat pelindung diri yaitu sarung tangan, sepatu lapangan, Oh iya. pengaman, penutup muka, pelindung atau penutup mata, alat pelindung mulut masker. Iya, jadi dari tadi sudah tuh Erna sebutkan dari semua yang sudah tampilkan di layar tadi, karena sudah menjelaskan bahwa itu adalah bagian-bagian alat pelindung diri, sarung tangan, sepatu, kacamata, masker, dan lain-lain. Selanjutnya, anak-anak bisa melihat video pembelajaran yang berikut ini. Silakan simak, biar sebentar kita mengerjakan LKPD bisa dilanjutkan atau bisa lebih dipahami. Lihat di layar biar
itu tadi. Sekarang anak-anak langsung mengambil tempat diskusi di belakang. Silakan. Biar kita pilih. Silakan berdiskusi. Langsung aktif berdiskusi sesuai dengan soal yang sudah bagi. Yang ketiga, kelompok 3. Ya, langsung kerjakan. Waktu hanya 10 menit. Untuk berikan kesempatan nanti masing-masing mempresentasikan. Semua aktif kelompok berdiskusi. Sudah, waktu sudah hampir 10 menit, biar masing-masing presentasi ke depan. Sudah ada yang selesai? Kelompok 1? Sudah ya? Sambil yang lain melanjutkan diskusinya, kelompok 1 maju presentasi ke depan. Yuk, cepat. Nanti yang kelompok 2 dan kelompok 3, perhatikan teman-temannya mempresentasikan. Ya, mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan teman saya untuk membaca hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami. Satu pada setiap apa itu atau orang dibuatnya statistik yang harus dipatuhi oleh semua orang yang akan masuk ke dalam bahasa orang. 2. Setiap alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin harus dibuat industri kerja. Industri kerja tersebut langsung ditempelkan pada alat atau tempat-tempat tersebut sedemikian rupa sehingga setiap operator alat akan menggunakan alat tersebut harus membaca petunjuk pengoperasian alat untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam pengoperasian alat. 3. Pada setiap ruangan akan dibuat poster-poster tentang keselamatan kerja dan label-label yang menunjukkan bahaya kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih buat kelompok 1, berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Ayo, silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan akan hasil diskusi
3. Spesifikasi berkata seperti ukuran panjang, pantai, dan berat. 4. Jika tidak digunakan perkakas, garis tajam harus diberi saran dengan alat yang sesuai. Demikian dan terima kasih. Ya. Berikan aplaus buat kelompok 2. Kelompok 3 maju ke depan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan Ibu. Teman-teman, ini adalah alat pelindung diri yang biasanya disebut dengan sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk berbagai kegiatan dengan menggunakan bahan-bahan kimia beracun, seperti mencampur pestisida, mencampur pupuk, dan sebagainya. Dan ini adalah sepatu lapangan. Sepatu lapangan dipergunakan untuk berbagai kegiatan untuk menghindari terkena pecahan lilin, paku, atau benda tajam lainnya. Teman-teman, ini adalah topi pegangan atau helmet. Jenis alat ini digunakan untuk melindungi kepala dari kemungkinan benda-benda jatuh di lapangan, misalnya pada saat bermain bola. Ini adalah pelindung atau pelindung mata. Jenis alat ini dipergunakan untuk jenis pekerjaan di lapangan jika kondisi lapangan berdebu. Teman-teman, ini adalah penutup muka. Alat ini dipergunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan-bahan berbahaya, yaitu bahan kimia seperti pestisida atau debu. Dan ini adalah penutup mata. Dipergunakan untuk melindungi mata dari terik matahari maupun dari benda-benda yang berbahaya di lapangan seperti halnya debu. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, dari hasil presentasi semua kelompok, semuanya bagus. Untuk itu masing-masing kelompok setelah mempresentasikan tentu ada hal-hal yang kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mau ditanyakan kepada teman kelompoknya. Silakan kira-kira kelompok 1 duluan bertanya kepada kelompok berapa? Ayo silakan kelompok 1. Apa saja potensi bahaya yang diakibatkan dari peralatan tangan dalam kelas 3 dan sebutkan contoh-contoh peralatan tangan. Ya, Usman itu ditujukan pertanyaan buat kelompok berapa Usman tuh? Ya, silakan kelompok 2 menjawab. Ayo. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Penggunaan peralatan tangan dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, yaitu tangan terluka atau terpotong. 2. Patah tulang atau nyemor. 3. Cedera mata apabila terpisah kena mati. Contoh peralatan tangan adalah A. Gergaji. B. Gerinda tangan. C. Gunting. D. Palu. E. Pahat. F. Kunci-kunci dan lain-lain. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah menjawab dari kelompok 1. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Iya, kelompok 2. Kami kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Ya. Tadi sudah dijelaskan kegunaan dari sepatu lapangan, apalagi kegunaan selain menghindari pecahan atau benda tajam. Iya, silakan kelompok 3. Juga berfungsi menghindari gigitan ular
terjadi kecelakaan, bagaimana contoh instruksi atau poster yang menunjukkan bahaya pada ketiga? Ya, silakan kelompok 1. Perhatikan kelompok 1 menunjukkan instruksinya ya. Poster keselamatan kerja dan label yang menunjukkan bahaya kecelakaan yang mungkin saja terjadi. Ya, perhatikan. Sama dengan tadi yang sudah dijelaskan. Lanjut. Lambang-lambang gambar untuk bahan berbahaya seperti bahan kimia, pestisida dan sebagainya. Ya. Selanjutnya. Unsur-unsur terjadinya kebakaran yaitu unsur oksigen, bahaya yang mudah terbakar dan panas. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan dulu. Nah, masih ada lagi yang bertanya? Kalian sudah presentasi, masing-masing kelompok sudah presentasi ke depan, masing-masing sudah bertanya ke kelompok lain. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Tidak ada lagi? Iya. Kalau sudah tidak ada lagi, kembali duduk di posisi semula. Kita sudah belajar tentang ketiga pagi hari ini. Jangan kita hanya berlalu begitu saja. Dari awal sampai akhir pembelajaran tadi, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan? Iya, Santi. Kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini, dengan mempelajari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, kita dapat mengetahui prosedur dari instruksi dalam K3, serta mengenal pakaian dan peralatan pelindung diri yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Ya, ternyata anak-anak sudah bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ingat, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, peserta didik sudah mengenal konsep dan peraturan K3. Yang kedua, peserta didik sudah mampu menguraikan peraturan dan instruksi di dalam K3. Dan yang ketiga, peserta didik sudah mampu menentukan alat-alat pelindung diri dan risiko kecelakaan di dalam K3. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan, kita masuk menerapkan alat pelindung diri dan menentukan risiko atau mengidentifikasi risiko pekerjaan atau kecelakaan kerja. Nah, itu pembelajaran kita untuk minggu yang berikutnya. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu mau bertanya sekali lagi, masih ada yang bertanya? Masih ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Modul yang sudah dibagi tetap dipelajari sehingga untuk minggu depan kita belajar lagi, semangat lagi, tetap belajar di rumah. Nah, kita tutup kembali dengan doa. Salah satu siswa maju ke depan memimpin kita di dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kami berdoa dan doa kita berdoa. Setelah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapak, terima kasih atas kiranya dan pagi dan tadi hingga pada sekarang. Ya Bapak, pada saat ini kami anak-anakmu melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Kiranya Bapak tuntun sertai kami agar kami bisa melanjutkan dengan tenang Bapak. Ya Bapak, jaga juga ibu kami yang mengajar kami. Kiranya Bapak berikan kesehatan dan umur kami Bapak yang ibu ada rumah kami. Dan banyak kali Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih buat Apli yang sudah menutup kita pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu tetap berikan saran kepada siswa, kalau di rumah, dimanapun kita berada, tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan 5M. Apa itu 5M? Satu apa? Memakai masker, terus mencuci tangan, apa lagi? Menjaga jarak, apa lagi? Menghindari kerumunan, apa lagi? Melindungi keluarga. Kalau pulang di rumah, dimanapun kita berada, tetap ingat protokol kesehatan supaya minggu depan
kita bertemu kembali seperti pada pagi hari ini.